Sidang vonis dua terdakwa pembunuhan ricuh. Keluarga dan rekan-rekan terdakwa memprotes putusan hakim. Pencairan bantuan Presiden bagi pelaku usaha kecil menengah mikro di Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Identitas penggerak demo pelajar terbongkar, semua pelaku berusia remaja. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sidang vonis dua terdakwa pembunuhan ricuh diwarnai protes dari keluarga dan rekan-rekan terdakwa. 2 orang security menjadi pesakitan karena pencuri yang membawa senjata tajam tewas dalam dia. Protes dan tangisan mewarnai sidang vonis pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Sumatera Barat pada Rabu pagi. 2 terdakwa Eko Sulistiono dan Effendi Putra yang merupakan security kawasan Pelabuhan Teluk Bayur divonis 1 tahun 6 bulan dan 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Leba Max Ndoko, Agnes Monika, dan Yose Ana Roslinda. Keduanya menjadi pesakitan karena seorang pencuri yang dipergoki mereka tewas dalam penangkapan. Sebelumnya pencuri yang beraksi di dalam dermaga mengeluarkan pisau dan parang, namun akhirnya kalah dalam berduel. Jadi dengan putusan ini tidak imbang. Betul-betul apa yang diamukan oleh keluarga atau security teman-temannya tersebut tidak sama sekali dihargai. Tidak sama sekali dihargai. Untuk apa lagi security? Jadi dengan putusan hari ini menyuruh orang-orang yang maling bebas untuk maling, ya, bebas untuk membawa senjata tajam, bebas untuk melakukan apa saja dalam hal berdasarkan putusan hari ini. Kenapa? Harus dia tahu, harus dia menilai pisau tersebut dari siapa, parang tersebut dari siapa, lalu untuk apa dilakukan itu, dia sendiri yang membawa. Putusan hakim mendapat protes dari keluarga dan rekan sesama security. Kalau nggak mati dia, kita yang akan dibunuh. Apakah kawan-kawan mau? Coba jawab. Berapa lama kita menjaga aset negara ini? Ini baju, lama-lama Polda kita sandang. Polisinya kawasan. Terkait putusan hakim, penasehat hukum kedua terdakwa memutuskan akan mengajukan banding. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Antrean proses pencairan bantuan Presiden bagi pelaku usaha kecil menengah mikro di Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ratusan warga harus berdesakan hingga nyaris terinjak-injak untuk mendapatkan formulir bantuan langsung tunai dari pemerintah tersebut. Tidak adanya sistem yang baik dalam antrian membuat warga yang ingin mengambil dana bantuan Presiden UMKM di sebuah bank pemerintah rela berdesakan, bahkan jatuh nyaris terinjak. Beruntung tidak ada warga yang menjadi korban akibat berdesakan saat mengantri. Warga yang mengantri mengeluhkan buruknya sistem antrian. Mereka mengaku sudah datang sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 7 pagi dan belum mendapat nomor antrian. Terlebih di saat pandemi COVID-19 tidak ada standar protokol kesehatan seperti menjaga jarak yang diberlakukan saat antri bantuan dari pemerintah. Pengambilan antrian itu dari jam 1 malam. Tapi ternyata faktanya waktu saya kesini jam 1 ditolak. Dari jam 1 malam kesini ya? Jam 1 malam. Kenapa alasannya katanya ditolak? Alasannya ada apa? Ada perintah dari nggak tahu atasannya, nggak tahu siapa sih. Dari atasannya harus dari 1 jam sebelum kesini. Sementara itu di Tiga Raksa, Tangerang, Banten, warga juga rela antri demi mendapatkan bantuan di halaman bank milik pemerintah. Banyaknya warga yang berkerumun untuk mengambil formulir dianggap mengabaikan protokol kesehatan. Warga Tangerang, Banten sejak pagi rela antri untuk mendapatkan formulir bantuan langsung tunai UMKM dari pemerintah sebesar 2,4 juta rupiah. Namun di antara mereka banyak yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak,
dan tidak menggunakan masker dengan benar. Meski warga mengaku takut terpapar COVID-19, namun mereka rela antri demi mendapatkan tambahan modal agar usahanya tetap berjalan di tengah pandemi COVID. Ya, sangat menolong sekali. Modalnya udah menipis kan, kadang-kadang orang bayarnya nggak lancar, itu yang bikin menghambat modal kita. Kadang bayarnya. Keributan antar polisi saat menangkap demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja viral di media sosial. Polisi membantah adanya informasi yang menyatakan anggota polisi menyamar sebagai mahasiswa dan menyusup dalam demonstrasi. Bawa semua. Video berdurasi 2 menit 6 detik ini viral di media sosial dan grup percakapan. Video yang tersebar dinarasikan bahwa pria beralma mater merupakan polisi yang menyamar sebagai mahasiswa, namun dipukul oleh polisi berseragam sehingga berujung keributan. Terkait video yang beredar, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono menyatakan tidak ada personil Polri yang menyamar dan menyusup di tengah unjuk rasa. Keributan antar polisi terjadi karena kesalahpahaman saat polisi berpakaian sipil mencegah pemukulan anggota Sabhara kepada demonstran yang ditangkap karena anarkis saat demonstrasi. Oleh anggota dilakukan pengamanan, kebetulan yang mengamankan mahasiswa ini adalah dari perwira Intel Brimob. Kemudian diamankan. Saat diamankan itulah ada anggota Sabara Dalmas yang berusaha memukul si mahasiswa ini, dan oleh perwira tersebut dihalang-halangi sehingga yang terjadi kan sempat anggota dipukul kan, diviralkan itu kan, yang narasikan bahwasanya polisi dipukul sama polisi, katanya polisi nyamar segala, itu tidak betul. Yang betul memang itu betul-betul mahasiswa ya, mahasiswa suatu universitas. Pemirsa, polisi menangkap 3 admin di grup media sosial yang diduga menghasut dan menggerakkan pelajar serta kelompok anarko untuk rusuh dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 3 remaja merupakan siswa SMK atau STM dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga admin media sosial yang diduga menghasut dan menggerakkan pelajar agar rusuh dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 dan 13 Oktober lalu ditangkap polisi. Ketiga tersangka penghasut dan penggerak kericuhan pelajar dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja berinisial MLAI dan WH yang berusia 16 tahun ditangkap di Jakarta Timur, sementara SN yang berusia 17 tahun ditangkap di Cipinang, Bogor. Kedua tersangka berperan sebagai admin grup Facebook STM Sejabodetabek yang membuat hasutan untuk rusuh saat unjuk rasa berlangsung. Sementara satu tersangka merupakan admin Instagram @panjangumurperlawanan yang juga memuat hasutan dan provokasi. Kita amankan di sini itu sekitar 70-80% adalah anak-anak SMK atau STM. Semuanya dilakukan pemeriksaan, ya, diambil keterangan, semuanya menjawab bahwa memang rata-rata adalah hasutan. Ya, mereka diundang melalui media sosial yang ada, kemudian juga ada yang memerintahkan untuk berangkat. Ini masih terus dilakukan pendalaman dan penyelidikan oleh Reserse Polda Metro Jaya. Kemarin kita amankan 3 orang pelaku yang menghasut melalui media sosial, baik itu untuk anak-anak sekolah dan juga anarko. 2 orang ini yang kita amankan adalah admin langsung dari salah satu grup Facebook yang berisi provokasi dan juga hasutan, serta membuat satu postingan-postingan di media sosialnya. Selain ketiga tersangka, Polda Metro Jaya telah menetapkan 131 tersangka lainnya yang diduga terlibat perusakan. Mayoritas tersangka merupakan pelajar, namun ada juga mahasiswa dan pengangguran, serta kelompok anarko. Dari 131 tersangka, hanya 69 yang ditahan, sementara sisanya dipulangkan namun tetap diproses secara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang guru honorer di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mencuri puluhan gawai jenis tablet milik sekolah.
Diketahui uang hasil pencurian gawai sekolah dipakai oknum guru untuk berfoya-foya selama pelarian. Pelarian guru honorer SN berakhir di kawasan Tambora, Jakarta Barat. SN berhasil dibekuk penyidik Polres Sambas, Kalimantan Barat setelah buron lantaran mencuri 51 gawai jenis tablet milik sekolah. Kejadian pencurian terungkap saat Dewan Guru hendak mengadakan rapat. Saat kepala sekolah mengecek keberadaan gawai, namun yang tersisa hanya kotaknya saja, sementara isinya sudah raib. Pihak sekolah kemudian langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Sambas dan mencurigai oknum guru honorer berinisial SN, lantaran SN mengundurkan diri dari sekolah saat kejadian berlangsung. Lebih tepatnya tablet dalam bentuk tablet yang dimiliki oleh Sekolah Dasar SDN 13 Pangkalan Beban Kecamatan Selakau. Di sini berjumlah 51 unit handphone yang merupakan dari dana BOS yang diterima pada bulan Maret. Akibat kejadian ini, siswa sekolah dasar di Pangkalan Beban tidak dapat belajar secara daring karena gawai yang biasa digunakan hilang. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. 4 oknum di Dinas Sosial Kota Batam ditangkap polisi akibat memeras pengemis. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Oh berarti oknum minta itu ya? Ya itu tadi mau kayak gitu.